Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Bagaimana buka puasa Anda tadi bersama dengan keluarga atau juga rekan-rekan Anda? Semoga menyenangkan dan juga bisa mempererat silaturahmi di bulan Ramadan ini. Dan tentunya di bulan Ramadan akan semakin lengkap ya kalau kita melakukan zakat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Bersama dengan kedua narasumber yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi, menyaksikan di YouTube channel Smart FM, karena selain kami tayang di 10 kota, Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Sudah ada kedua narasumber yang tergabung di malam hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, pengurus Pusat MES periode 1442 hingga 1445 Hijriah atau guru besar Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Willy ya, Ustadz Rizal sehat selalu insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sehat selalu juga untuk Prof. Huda. Dan kemudian untuk narasumber yang berikutnya ada Bapak Rizaluddin Kurniawan MSI, pimpinan bidang pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah baik. Apa kabar Prof. Huda, Pak Willy? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Rizal dan Smart Listeners. Sekali lagi sebelum kita membahas lebih lanjut topik di malam hari ini, Anda bisa menyaksikan juga di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Baik, sebagai pembuka, saya ke Prof. Huda ya, tentang landscape dan perkembangan sektor ziswaf, terutama zakat di Indonesia saat ini. Bagaimana perkembangannya? Ustadz, silakan. Oke, baik Mas Willy, izin kalau sedikit saya tarik ya, ketika kita menyusun yang namanya master plan ya, ekonomi syariah, di situ ada yang namanya quick win program lah ya untuk JSWAP. Jadi ada quick wins programnya itu antara lain terkait dengan pengembangan digitalisasi di JSWAP itu sendiri. Dan saya kira sampai dengan saat ini berjalan sangat luar biasa ya. Jadi zakat dengan wakaf, infak, sedekah sudah pendekatan digitalisasi. Nah, ini artinya realisasi dari master plan kita di tahun ketika kita susun di tahun 2019-2024 itu. Yang kedua yang juga perlu kita cermati terkait dengan pengembangan basis data ya bersama. Jadi atau kita sebut dengan sharing platform data. Nah, ini yang juga saat ini terjadi. Ya, artinya sebuah kemajuan yang sangat luar biasa kalau kita lihat dari quick win yang kita tuangkan waktu itu di dalam master plan ekonomi syariah. Nah, yang belum ataupun proses ya kita terkait dengan pembentukan yang namanya International Islamic ya Inclusive Financial Service Boards. Nah, ini yang saya kira kedua lembaga sudah dalam tataran implementatif ya, artinya dari sisi zakat itu sudah implementasi terkait dengan masalah zakat core principle-nya, wakaf dengan wakaf core principle-nya. Ini yang juga merupakan quick wins program yang ada ya ketika kita bicara roadmap yang dibuat pada periode sebelumnya. Poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sisi perkembangannya,
Izin sedikit saya menyampaikan, mungkin nanti secara esensial bisa dikoreksi. Saya ingat sekali ketika tahun 2011 ya, ada riset Basnas ya, kemudian juga dengan IPB, waktu itu kita masih di angka 217 triliun terkait dengan masalah potensi. Tapi yang terkini tentu sudah sangat jauh. Ya, yang terakhir itu potensi kita mencapai 327 triliun. Nah, ini saya kira sangat fantastis kalau kita bandingkan angka 327 triliun ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial kita di tahun 2022 yang mencapai 431,5 triliun. Nah, ini data per Agustus tahun 2023 yang saya dapatkan. Artinya secara esensial masalah klasik yang kalau boleh kita sebut demikian itu masih terjadi. Artinya antara gap potensi dengan yang namanya realisasi masih cukup jauh. Sekedar informasi tentu berdasarkan rilis data Indonesia yang juga merupakan bagian dari data yang dipublish oleh Basnas sendiri. Nah, kita di tahun 2022 itu baru sekitar 22,43 triliun kalau nggak salah saya ya, 22,43 triliun. Bahkan data perkiraan kita di tahun 2023 ada kenaikan menjadi 33,8 triliun. Nah, artinya perlahan tapi pasti, konsepnya begitu. Nah, jadi di sini yang harus kita perkuat nanti dalam roadmap kita itu sebenarnya dari sisi regulasi. Jadi adalah semacam arah-arah yang sifatnya law enforcement sifatnya yang lebih menguatkan Muzaki ya untuk bisa berperan dalam pembayaran zakatnya tentu kepada lembaga-lembaga zakat yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, kurang lebih itu awalnya Mas Willy. Terima kasih. Baik, saya langsung ke Pak Rizal ya, tentang pandangan Pak Rizal dengan konsep nikmat berzakat, tentram muzaki, bahagianya mustahik. Nah, bagaimana pandangan Anda, Pak Rizal? Ya, Mas Willy, ini tema Ramadan untuk saat ini dan juga tema yang digelorakan untuk 1 tahun 2024 ini, yaitu nikmat berzakat, bahagianya tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Nah, ini adalah gambaran bahwa memberikan zakat itu adalah bentuk kenikmatan bagi seorang muzaki. Kenapa? Karena esensi dari membayar zakat itu ada 3 dalam Al-Quran, surat At-Taubah 103, bahwa memberikan zakat itu akan membersihkan. Gitu ya. Yang kedua, mengeluarkan zakat itu akan mensucikan, tentu diri dan hartanya. Nah, yang ketiga, memberikan zakat itu akan menenteramkan. Nah, inilah esensi dari membayar zakat. Jadi, bahwa membayar zakat itu bukan beban yang sangat berat bagi seorang muzaki, tapi justru itu adalah bentuk kenikmatan. Karena tentu kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur. Gitu ya. Lalu juga kedua, bahwa kita dengan memberi itu pun juga akan memberikan kenikmatan kepada kita. Karena dengan memberi itu ada rasa dalam diri kita nanti penuh welas asih, dan juga dalam konteks psikologi itu ada hormon-hormon yang menciptakan kita menjadi begitu empati dan terlatih, begitu ya. Nah, jadi begitu nikmatnya dan itu adalah bisa membahagiakan diri kita. Nah, makna nikmat berzakat ini adalah esensinya kita bisa mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita berikan. Dan yang luar biasanya nikmat berzakat ini adalah akan timbul dalam diri kita dikala kita bahagia melihat mustahik bisa terbantu dari dana zakat. Bayangkan dengan dana zakat bisa orang yang tadinya tidak makan bisa menjadi bisa ada makanan, yang tidak bisa sekolah bisa sekolah, yang tidak bisa berobat jadi berobat, begitu ya. Itulah dari bahagianya mustahik. Nah, maka kami di Basnas berharap bahwa zakat ini betul-betul memberikan kenikmatan. Apa itu? Yaitu memberikan ketentraman kepada muzakinya, lalu yang kedua memberikan kebahagiaan kepada mustahiknya. Itulah esensi dari perintah zakat. Begitu, Mas Willy. Luar biasa sebagai pembuka di malam hari ini, Smart Listeners, Anda yang ingin bergabung, selain mendengarkan kami di 10 Kota Radio Smart FM, Anda juga bisa menyaksikan di YouTube channel
sekarang juga. Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan kembali dengan perbincangan selanjutnya. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini tentang nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel pada malam hari ini. Saya kembali ke Prof. Hudaya tentang bagaimana peran zakat dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Bagaimana pandangannya, Prof? Iya, baik. Yang pertama saya tarik dari pendekatan perspektif makro dulu. Ya, tentu kalau dikatakan adakah impact-nya secara sosial, ada nggak impact-nya secara ekonomi, tentu jawabannya ada. Ada jawaban itu tentu riset dan realita yang kita dapatkan adalah demikian. Artinya ketika ada pendistribusian konsep zakat itu kepada masyarakat, dalam data menyatakan terjadi penurunan ya terkait dengan besaran penduduk yang berada di bawah garis angka kemiskinan atau poverty line-nya. Ini saya kira realita dan banyak riset juga menyatakan demikian. Artinya secara makro ini sangat berpengaruh signifikan. Yang kedua, apakah secara ekonomi dia berpengaruh? Tentu jawabannya juga saya pakai pendekatan makro. Artinya dengan adanya pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, sedikit banyaknya tentu akan mempengaruhi daya beli ataupun konsumsi. Mustahik yang katakanlah pada awalnya tidak memiliki daya beli, tentu dengan mendapatkan zakat ataupun program-program zakat yang lain, tentu dia akan memberikan sebuah hasil. Sehingga secara esensial mempengaruhi dampak dari sisi atau konteks ekonomi. Kemudian dari sisi keseimbangan, kalau kita bicara dengan keseimbangan sosial, saya kira inilah yang menjadi poin penting di dalam zakat, dalam konsep distribusi. Artinya ketika Allah memberikan kelebihan kepada satu orang, sedangkan Allah pada sisi memberikan kekurangan pada satu orang, disitulah Allah memerintah kita menciptakan keseimbangan sosial. Ini yang tentu tidak bisa atau tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain, yang mana tingkat
keseimbangan antara dimensi sosial dengan dimensi pribadinya itu sangat erat kaitannya. Jadi disitulah yang saya katakan terciptanya keseimbangan sosial. Tentu kalau bicara keseimbangan ekonomi, kalau kita komparasi antara muzaki dengan mustahik, tentu pada esensinya belum dalam mencapai sebuah keseimbangan. Dan itu akan tercapai sama-sama. Tugas mulia zakat itu adalah bagaimana dia merubah sekali lagi yang terkait dengan mustahik menjadi muzaki. Disitulah terjadi keseimbangan ketika nantinya mustahik itu berubah menjadi seorang muzaki. Demikian Mas Willy. Baik, terciptanya keseimbangan sosial salah satunya juga yang disampaikan oleh Prof. Huda ya. Nah, ini kalau membahas soal program unggulan yang difokuskan dalam pengalokasian dana zakat, infak, dan sedekah yang ditargetkan. Nah, ini kira-kira apa ada program-program yang seperti itu, Pak Rizal? Ya, tentu ada ya apa yang disampaikan Prof. Huda tadi tentang keseimbangan. Memang konteks adanya zakat ini adalah memberikan keseimbangan dan kesejahteraan, begitu ya. Nah, maka Baznas dalam hal ini menyalurkan dana zakat itu melakukan dua pendekatan. Pertama, ada yang disebut dengan pendistribusian, bagaimana dana zakat itu bisa mengalir dari muzaki atau orang yang berada kepada mustahik yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan dasar dari seorang mustahik. Begitu ya, kebutuhan dasar itu biasanya baik sandang, pangan, papan maupun juga kesehatan. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut dengan pendayagunaan. Nah, konsep penyaluran pendayagunaan inilah yang menopang bahwa setelah kebutuhan dasar itu selesai, maka perlu ada permodalan zakat untuk kemandirian ekonomi mustahik. Nah, Baznas dalam konteks Ramadan ini setidaknya kita ada 9 program yang berbicara penyaluran untuk pendayagunaan. Pertama adalah kita sekarang melakukan penjualan produk-produk Ramadan yang itu dari mustahik. Jadi kita ada kurasi produk-produk dari mustahik, lalu kita jajakan di toko-toko di corner, ada Jet Corner namanya, termasuk juga Jet Mart di toko-toko yang milik mustahik juga. Lalu di online juga kita punya pasar halal dan itu tujuannya menjual produk-produk mustahik, begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita ada parsel Ramadan mustahik. Jadi Mas Willy, kalau ada yang mau pesan parsel akan kita siapkan dari produk-produk mustahik juga, begitu ya. Nah, itulah salah satu bentuk pendayagunaan. Juga kita ada pelatihan UMKM mustahik. Jadi kita di Ramadan ini ada pelatihan UMKM, juga ada bazar produk Ramadan, dan juga kita ada pesantren kilat digital marketing. Nah, ini juga untuk para mustahik, dan juga kita membuat cerita bagaimana mustahik Ramadan yang itu mereka berhasil menjadi muzaki, bagaimana perjuangan mereka lalu sampai menjadi muzaki, begitu. Nah, terakhir kita juga ada concern dengan pemberdayaan Ramadan disabilitas. Itu juga kita bagian dari program yang kita kuatkan di Ramadan ini. Ada juga program-program lain yang berupa penyaluran. Kita ada bedah musola, kita ada juga Ramadan di Palestina, ada paket Ramadan bahagia, ada posko mudik, ada da'i zakat, ada penyaluran zakat fitrah. Hampir ada 23 lah. 23 kegiatan di Ramadan ini yang esensinya menggambarkan tadi bagaimana menutup kebutuhan dasar, yang kedua bagaimana menopang permodalan mustahik agar dia bisa mandiri dan menjadi muzaki. Begitu Mas. Baik, itu dia program-program unggulan yang difokuskan ya. Saya minta pendapat Prof. Huda. Tadi juga disebutkan salah satu program unggulannya misalnya adalah pemberdayaan mustahik ya, misalnya tadi untuk menjual parsel lebaran atau juga produk-produk yang berkaitan dengan hari raya atau Ramadan ini. Nah, ini bagaimana Prof. Huda memandangnya terkait dengan program ini? Ya, baik. Saya kira apa yang disampaikan Ustadz Rizal tadi
itulah yang disebut dengan model pemberdayaan. Dan saat ini lembaga zakat pernah juga saya sampaikan harus terus mengurangi hal-hal yang sifatnya berupa charity, bukan nol sama sekali ya, artinya tetap itu ada, tapi lebih kepada tadi bagaimana mustahik itu diajar dalam konteks ikhtiar, dia dalam konteks tijarah, ya dalam perdagangan, sehingga dia akan bisa tahu ya, dan dia bisa merasakan sebuah proses. Kenapa seorang itu muzaki bisa melakukan hal itu, dan dia lakukan saat itu juga, dan tentu pada akhirnya seperti yang disampaikan tadi, pada akhirnya dia akan menjadi seorang muzaki yang pada awalnya dia adalah seorang mustahik. Model-model pendayagunan ataupun pemberdayaan kita sebut demikian, saya kira adalah model yang sangat tepat ya dalam mengembangkan ya daya entrepreneurs daripada para mustahik tadi. Demikian Mas Willy. Baik, tadi juga sempat dikatakan oleh Prof. Huda ya tentang mungkin memberikan uang tunai atau charity itu mungkin kurang mendidik, atau mungkin bagaimana pandangannya Prof? Mungkin bisa digambarkan nggak kepada smart listeners? Ya, artinya ketika ada seorang mustahik ya, kita wujudkan dalam bentuk pemberian secara tunai. Diterima langsung oleh mustahik, tentu disitulah mustahik tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan tadi. Akhirnya apa? Sifatnya lebih kepada konsumtif. Tentu kita tidak melarang yang konsumtifnya, itu yang saya katakan tadi, kalau diberikan dalam bentuk pemberdayaan tentu akan jauh lebih baik. Jadi kalau dia sakit, ya nggak dikasih uang untuk berobat, tapi kita siapkan rumah sakit untuk berobatnya, sehingga secara esensial dia juga mulai bisa merasakan dan bisa nanti dia berpartisipasi ketika dia sudah berubah status menjadi seorang muzaki. Begitu Mas Willy. Ya, saya kembali ke Pak Rizal tentang program-program unggulan yang tadi disampaikan ya. Bagaimana, seberapa besar antusias atau juga keterlibatan masyarakat yang kaitannya dengan pemberdayaan ini? Silakan Pak Rizal, bisa digambarkan nggak kepada smart listeners? Ya, alhamdulillah Mas Willy, bahwa para muzaki yang membayar zakat pada Basnas, baik juga memberikan infak sedekahnya, memang mereka sangat menyukai ada dampak zakat secara berkelanjutan, begitu ya. Selain juga memang tidak menutup kemungkinan bahwa dana zakat memang dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti tadi pendistribusian. Karena orang yang lapar ya mungkin perlu dikenyangkan dulu perutnya, yang sakit perlu disehatkan, yang nggak bisa sekolah, putus sekolah perlu disekolahkan, begitu ya. Itu adalah kebutuhan dasar yang memang bersifat bisa langsung dikonsumsi, dirasakan. Tapi selanjutnya dampak zakat yang berkelanjutan itu memang menjadi concern dari muzaki, dan Basnas dalam ketentuannya juga membatasi sebisa mungkin bahwa dana yang dihimpun itu 50% untuk kebutuhan dasar tadi, 50% untuk pemberdayaan. Nah, itu kita sampaikan kepada muzaki, dan alhamdulillah antusiasme muzaki tiap tahun terus meningkat, bahkan 2023 kemarin itu meningkatnya sampai 39% dari tahun sebelumnya, termasuk juga jumlah himpunan Basnas dari 680 miliar di tahun 2022, di 2003 itu sampai 880 miliar untuk kantor pusat saja ya. Tadi kalau nasional itu tadi betul 2022 22 triliun, 2023 nyampe ke 32 triliun. Itulah bukti dari antusiasme dan perhatian para muzaki, munfik maupun juga mutasodik kepada Basnas. Baik, semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini, smart listeners. Anda jangan kemana-mana karena kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional,
dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan kita masuk di sesi ketiga ya bersama dengan kedua narasumber membahas tentang nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Gimana Smart Listener semua sudah mempersiapkan untuk zakat Anda di bulan Ramadan ini? Sudah dihitung ya kira-kira berapa yang harus dibayarkan? Ini mungkin juga satu kebahagiaan ya karena bisa membayar zakat di bulan Ramadan ini. Dan tentunya Smart Listeners masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, pengurus Pusat MES periode 1442 hingga 1445 Hijriah atau Guru Besar Universitas Yarsi. Kemudian juga ada Bapak Rizaludin Kurniawan MSI, pimpinan bidang pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Saya kembali ke Prof. Huda ya tentang strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan potensi zakat agar tepat sasaran nih, Prof. Bagaimana? Ya, saya kira yang pertama terkait dengan strategi pengumpulan lah ya. Jadi pengumpulan untuk zakat. Pertama sekali hemat saya penting untuk penentuan terkait dengan masalah segmentasi daripada muzaki. Jadi ini menjadi sangat penting saat ini apa yang dilakukan Basnas dengan model payroll sistemnya itu segmentasi muzakinya sudah juga terbentuk. Dan tentu ada muzaki-muzaki yang lain yang sifatnya adalah individual, tentu juga kita harus memiliki strategi yang berbeda dibandingkan dengan strategi yang sifatnya adalah komunitas atau badan usaha tertentu. Kemudian yang kedua, selain terkait dengan masalah penentuan segmen dan target muzaki, saya kira penting juga penyiapan SDM. Ya, jadi SDM-nya sangat kita prioritaskan juga ketika kita punya program pengumpulan yang cukup bagus, tidak didukung oleh dimensi sumber daya manusia, tentu akan menjadi hal yang tidak optimal untuk pengumpulan dana zakat yang dihimpun tersebut. Itu faktor yang kedua yang saya kira perlu kita perhatikan. Kemudian kalau masuk kita yang ketiga terkait dengan masalah sistem komunikasi. Ini sangat penting sekali. Sistem komunikasi yang dibangun lembaga-lembaga zakat ataupun amil zakat ya kepada para muzakinya. Maintenance ya, terus menjaga. Jadi kalau Mas Willy sudah berzakat pada saya akan berupaya mempertahankan Mas Willy tetap berzakat dan Mas Willy akan membawa orang lain berzakat di lembaga yang saya punya. Nah, ini yang saya katakan dengan membangun sistem komunikasi yang cukup bagus sehingga ada sebuah ketertarikan dari muzaki terhadap lembaga pengumpul zakat ya, baik yang Basnas ataupun Lasnasnya. Ini menjadi sangat penting. Dan yang terakhir saya kira kita penting untuk menyusun sistem pelayanannya.
Nah, ini pelayanan daripada muzaki kita ataupun pelayanan kita kepada mustahik ya. Nah, jadi artinya bagaimana kita mencapai yang namanya optimum satisfaction ya dalam konsep pelayanan kepada pihak muzaki ataupun pihak mustahik itu sendiri. Nah, kurang lebih hal itu selain tentu yang tadi di awal saya sampaikan Mas Willy, jangan lupakan faktor digitalisasi ini akan memacu atau melakukan akselerasi ya. Nah, kemudian juga tentu terkait dengan tetap persoalan literasi menjadi strategi yang terus harus dilakukan. Nah, demikian Mas Willy. Tadi Prof. Huda menyebutkan juga bagaimana memaintenance ya para muzaki ini agar tetap berzakat ya mungkin di lembaga yang sama. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nggak? Memang gambarannya banyak juga yang pindah-pindah atau bagaimana sih, Prof? Ya, jadi artinya inilah yang disebut dengan loyalitas. Setiap lembaga menginginkan itu. Jadi kalau perlu saya udah dapat nih Mas Willy ini membayar zakat di tempat saya, sebutlah di Basnas. Maka pertama saya akan jaga Mas Willy untuk mau juga berzakat terus atau berikutnya di lembaga Basnas. Kemudian apakah sampai di situ? Tentu tidak. Mas Willy masih punya tetangga. Maka saya akan berharap bantuan Mas Willy sehingga Mas Willy saya jadikan sebagai agent untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh lembaga Basnas itu sendiri. Ya, itulah yang juga harus dilakukan. Tentu Mas Willy akan mau melakukan itu ketika Mas Willy ada merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dari pelayanan yang diberikan. Tidak harus dalam wujud fisik kita berikan, tapi dari sisi pelayanan itu sudah menjadi sebuah tanda bahwasanya kita ini tertarik dengan lembaga tersebut sehingga tentu kita akan membayar berikutnya kepada lembaga yang sama. Itulah loyalitas yang menjadi sangat penting di dalam pengumpulan dana zakat. Demikian Mas Willy. Ya, artinya bisa dikatakan ketika muzaki merasa senang atau juga merasa ya dapat pelayanan yang maksimal, akhirnya bisa mengadvokasi ya, Prof ya, mengajak mungkin saudaranya, tetangganya, teman-temannya untuk memberikan zakat di lembaga yang sama ya, atau di lembaga tersebut. Baik, saya kembali ke Pak Rizal ya. Sebelum kita masuk ke langkah yang telah dilakukan ya untuk mencapai target pengumpulan. Nah, saya mau membahas dulu soal tantangan-tantangan yang dihadapi. Tadi kan saya sempat membahas juga soal case bagaimana soal loyalitas. Nah, yang dihadapi saat ini seperti apa sih Pak Rizal kalau di lapangan terkait dengan yang berkaitan dengan muzaki misalnya? Ya, betul. Terima kasih. Yang dihadapi di lapangan tentang muzaki ini adalah pertama tentang literasi ya. Bagaimana muzaki bisa memahami lebih jauh tentang zakat, begitu ya, baik dari sisi syariahnya, dari sisi regulasinya maupun dari sisi dampak. Nah, maka untuk itu Basnas terus melakukan sosialisasi literasi atau kita sebut dakwah zakat ya. Terus yang kedua, memang kita dihadapkan kepada muzaki saat ini begitu peduli, begitu ya, begitu peduli dalam segala hal, baik dari kelembagaannya, dia ingin tahu lembaganya seperti apa, begitu ya, bisa dipercaya atau tidak. Terus dia juga begitu peduli dengan dananya yang diberikan, mempertanyakan untuk apa dipakainya, termasuk juga dampaknya dan perubahan apa ke depan. Nah, ini muzaki-muzaki peduli ini sangat bagus menurut Basnas, sehingga kami sekarang mengadakan hotline langsung, pertanyaan lewat website, lewat sosmed, terkait masukan dan juga apapun, mungkin masukan, kritikan, atau komplain apapun terhadap Basnas. Karena bagi kami suara muzaki itulah yang utama. Karena Basnas ini kan bagian dari fasilitator gitu ya. Nah, yang terakhir tentu adalah bicara tentang akuntabilitas, begitu ya. Nah, ini juga suka menjadi pertanyaan seperti bukti store zakat kami sudah dikirim atau belum, gitu ya. Nah, itu ada beberapa muzaki yang aktif bertanya. Tetapi Basnas sebelum mereka bertanya, Basnas langsung mengirimkan laporan bukti store zakatnya. Basnas juga dalam hitungan minggu, seminggu 2 kali melaporkan kegiatan apa yang dilakukan oleh Basnas. Sehingga dalam 1 bulan setidaknya
minimal kita ada 4 komunikasi yang disampaikan kepada muzaki, baik dari bukti stor zakat, dari laporan penerimaan dana, dari penyaluran, dan juga dari dampak zakat yang diberikan oleh para muzaki, begitu. Dan ini bagus untuk perkembangannya, dan sekarang well educated gitu ya, semakin terdidik, terpelajar, semakin baik bagi Basnas dengan muzaki-muzaki yang ada sekarang. Bisa dikatakan sekarang Muzaki juga lebih kritis ya, dan juga mungkin ingin transparansi juga ya Pak Rizal. Betul, betul. Dan itu memang baiknya seperti itu, gitu Oh, ya. Karena dari sisi undang-undang juga, memang muzaki ini punya hak untuk tahu, dan masyarakat juga memang bisa untuk mengawasi. Dan dari sisi syariah juga memang amil ini wajib memberikan laporan dan juga transparan kepada muzakinya, apalagi terhadap mustahiknya penyalurannya, begitu. Nah, kalau begitu, langkah apa saja yang telah dilakukan ya dalam mencapai target pengumpulan yang telah ditetapkan, Pak Rizal? Ya, langkah kami yang pertama adalah kami memperluas jangkauan komunikasi, ya. Jadi seluruh kanal komunikasi kita masuk, begitu ya. Baik dari sisi istilahnya sekarang ada BTL gitu ya. Jadi kita lebih pada teori integrated marketing communication. Semua kanal komunikasi kami sembahkan supaya para muzaki tahu, begitu ya. Karena tidak semua mungkin bisa buka WA, buka email, berkunjung ke website kami. Lalu kami juga membuat integrated communication yang segala hal. Kita masih bikin poster gitu ya, kita bikin milis, kita bikin buletin, dan itu adalah upaya kita mendakwakan dan menginformasikan apa yang dilakukan oleh Basnas. Jadi komunikasi kita perluas, kita bikin masif, terukur, dan juga efektif terdeliver ke para muzaki. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Dalam hal ini mungkin yang utama adalah perbankan, begitu ya. Jadi kami melakukan kerjasama untuk kemudahan pembayaran, gitu ya. Jadi bagi para muzaki bisa membayar lewat Basnas itu dari mana saja, dari bank-bank yang yang dekat, gitu ya, dengan para muzaki sendiri, begitu ya. Lalu kami juga mempermudah kanal pembayaran dengan kerjasama dengan platform-platform, gitu ya. Hampir ada 100 lebih platform yang kerjasama dengan Basnas, baik yang itu e-commerce, social commerce, maupun juga crowdfunding, begitu ya. Jadi sekali belanja di platform e-commerce apa yang disukai, di situ ada donasi zakat, dan itu insya Allah kerjasamanya dengan Basnas bisa dilihat. Itu juga cara kemudahan kerjasama dengan kanal pembayaran, termasuk juga di bank-bank mungkin kalau punya mobile, di situ ada pilihan berzakat, informasi. Nah, yang selanjutnya kami juga melakukan kanal pelayanan, begitu ya. Jadi Basnas membuka layanan hotline khusus bagi para muzaki, termasuk juga bagi para mustahik yang memerlukan bantuan keperluan-keperluannya, begitu ya. Dan tentu nanti ada tim asesmen bagi para mustahik ini, lalu kami akan secepatnya dibantu kalau asesmen kami berhasil. Nah, ini salah satu upaya kami. Layanan ini kami berharap seperti Prof. Huda sampaikan tadi, bagaimana muzaki dan mustahik itu bisa komunikasi dengan lancar dan bisa terlayani dengan baik, begitu ya. Nah, karena tadi kalau terlayani dengan baik, ada kepuasan dari muzaki, insya Allah juga bisa repeat kembali berdonasi kepada Basnas, dan berharap dia bisa merekomendasikan. Termasuk juga dari mustahik. Kita ingin dapat juga dari mustahik respon yang positif. Jadi bahwa meminta bantuan atau meminta apa yang diperlukan itu tidak sulit seperti ke yang lainnya. Nah, inilah yang kami terus tingkatkan dalam bentuk layanan. Nah, yang terakhir adalah kita ada kampanye khusus, begitu ya. Nah, kampanye khusus ini tematik, gitu ya. Nah, kita sekarang ada kampanye tentang tema tentang Palestine, ya, Gaza.
kita juga ada khusus, lalu kita ada kampanye tematik tentang sekarang banyak bencana, kita juga kampanye menghimpun dana untuk bencana di dalam negeri juga. Itulah yang kita lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya komunikasi, banyaknya kanal, termasuk juga layanan, dan tema-tema kampanye kami, program-program yang tematik, itu bisa mempermudah dan juga bisa menimbulkan minat kepada para muzaki, munfik maupun mutasodik. Jadi orang yang berzakat, orang yang bersedekah, maupun juga orang yang berinfak. Begitu Mas Bu. Baik, masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan kita masuk di sesi terakhir di malam hari ini membahas tentang nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik, dan tidak terasa ya sudah masuk sesi terakhir. Sebelum kita meminta pendapat Pak Rizal tentang bagaimana sih kaitannya dengan kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berzakat, saya minta pendapat dari Prof. Huda dulu ya. Tadi juga dikatakan bahwa lembaga zakat juga perlu mendengarkan suara-suara dari mustahik. Nah, ini seberapa penting sih, Prof? Ya, jadi kalau mustahik ya suaranya didengar, berarti ini menjadi sebuah data buat lembaga amil zakat. Ya, jadi data apa? Data terkait misalnya sisi pengembangan atau diversifikasi model pemberdayaan daripada zakat itu sendiri. Itu entry point yang sangat penting karena dia berada di lapangan, dia juga tentu punya komunitas sehingga dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Karena jangan terjadi mustahik butuh A, yang dikasih adalah B, berarti nggak match dia nanti. Itu penting untuk membuat match antara muzaki dengan mustahik, tentu dengan diwadahi oleh lembaga zakatnya ya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mustahik ini adalah positioning yang saat ini katakanlah dia menerima. Tentu kita harus punya pendekatan yang khusus menyampaikannya.
Sehingga jangan bermakna menjadi sebuah makna yang negatif. Karena terkait dengan egoisentris itu ada masih ya di kalangan mustahik. Ya, jadi sesuai dengan bahasa agama, ada orang yang meminta, ada orang yang tidak meminta. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan ketika kita ingin mendistribusikan kepada mustahik itu sendiri. Nah, itu sisinya yang harus kita manfaatkan dari kita melihat mustahik itu, Mas Willy. Baik. Nah, tadi juga dikatakan ya soal bahwa potensi di Indonesia ini sangat besar ya untuk masyarakat terutama muzaki untuk berzakat. Nah, potensi-potensi ini apakah sudah menggapai mungkin sampai ke daerah-daerah yang terpencil? Karena sebetulnya peluang masyarakat untuk memberikan zakat itu sangat besar gitu ya, Prof. Ini Ya, bagaimana pendapatnya? ya, itu yang tadi saya katakan, ada 4 strategi yang perlu dilakukan ketika kita mengejar wilayah agar gap yang terlalu tinggi antara potensi dengan realisasi. Gap ini jangan dimaknai pula bahwasanya masih rendahnya budaya berzakat daripada masyarakat kita, tidak tentunya. Karena masih pendekatan yang digunakan untuk berzakatnya yang berbeda. Mhm. Harapan kita tentu masyarakat membayar kepada lembaga zakat yang sudah ditetapkan undang-undang. Dan tentu salah satu dampaknya kalau kita membayar kepada Basnas, kita punya NPWZ, nanti NPWZ itu bisa menjadi sebagai pengurang Mhm. penghasilan tidak kena pajak kita. Nah, ini juga menjadi sebuah entry point juga kita untuk mengembangkan ya dari sisi yang namanya pengumpulan. Nah, memang ke depan kita perlu ya sama lah ya equal lah di antara zakat itu dengan pajak gitu ya. Jadi itu akan lebih nyaman lagi nanti posisi muzaki ya ketika dia menunaikan dua-duanya menunaikan kewajiban ya, satu kewajiban kepada negara, satu kewajiban kepada ketetapan agama. Nah, saya Mhm. kira begitu Mas Willy. Baik, ya dimanapun Anda berada, mungkin juga dengan kecanggihan teknologi ini memudahkan Anda untuk berzakat ya. Apalagi juga Basnas juga apakah memiliki mungkin kecanggihan atau kemajuan teknologi yang ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menunaikan zakat. Bagaimana, Mas Farizal? Silakan. Ya, tentu Basnas selalu berusaha adaptasi dengan teknologi yang ada ya. Salah satunya adalah Basnas memperkuat website eh, apa sendiri ya. Artinya bisa nanti Bapak Ibu semua berkunjung di baznas.go.id. Itu adalah salah satu apa website kami yang itu bukan hanya informasi tentang zakat, tetapi juga di situ tempat berbayar, tempat membayar zakat. Dan di situ informasi bagaimana cara menghitung zakat juga ada Ada. kalkulator zakat. Jadi kami memperkuat internal teknologi di kami. Lalu kami juga membuat SIMBA, namanya Sistem Informasi Manajemen Basnas, dan itu terkoneksi secara nasional. Bahkan di beberapa tadi komersial platform itu kita sudah host to host dengan bank-bank yang juga terutama bank syariah ya, ini kita juga udah host to host. Jadi bila membayar zakat ini akan otomatis mendapat report dari kami, dapat bukti store zakat juga begitu ya. Itu layanan teknologi, dan kita juga menguatkan kanal bayar yang tadi saya sampaikan di 100 lebih kanal digital begitu ya. Mhm. Nah, ini adalah juga merupakan kemudahan dan adaptasi teknologi kami. Bahkan sekarang kita ini juga sudah menggunakan AI ya, artificial intelligence. Sekarang semua bahan kampanye kami di Ramadan ini, baik poster, video, itu sudah menggunakan AI, Mas Hmm. Willy, begitu ya. Nah, kita bukan mematikan kreatif teman-teman kreatif kreator begitu, tapi memang karena lembaga zakat ini perlu efisien, ternyata pakai AI itu sangat efisien, begitu Ya. ya. Nah, inilah sekarang kita memproduksi video, pesan-pesan juga sudah pakai artificial intelligence, sehingga mudah-mudahan bisa lebih adaptasi dengan teman-teman para muzaki maupun juga mustahik, karena sekarang kan sudah semua serba
teknologi ya, mungkin serba HP, digital begitu. Itulah salah satu adaptasi digital kami begitu ya. Nah, Baik. Dan yang pasti Anda semua di seluruh Indonesia yang mendengarkan itu bisa membuka websitenya di basnas.go.id untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan semua sudah memiliki koneksi internet ya, sehingga dengan mudah bisa dibuka lewat handphone ya, dimanapun Anda berada. Kalau gitu sebagai closing statement dari Prof. Huda tentang harapan Prof ya terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah ke depannya. Silakan. Ya, jadi yang pertama, wahai muzaki, bayarlah zakat. Ya, karena itu adalah ketetapan syariat. Yang kedua, bayarlah zakat pada lembaga zakat yang resmi. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa ya dalam bentuk pemberdayaan para mustahik kita. Dan yang ketiga, wahai para amil, berilah yang terbaik buat muzaki dan mustahik. Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Amil berkah, mustahik berkah, muzaki pun berkah. Selamat berwakaf ya para listener sekalian. Assalamualaikum. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga semua kita bisa diberikan kemudahan untuk berzakat ya, dan tentunya di lembaga resmi karena memang ya tadi untuk keterpercayaan dan juga penyaluran yang pemberdayaan juga. Terima kasih Prof. Huda, kemudian Pak Rizal atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan dan juga kita perbincangkan di malam hari ini menginspirasi smart listener semua untuk berzakat ya, berlomba-lomba berzakat terutama di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lainnya. Dan di lembaga resmi ya, Prof. Huda ya, dan juga Pak Rizal ya. Betul, dan Smart Listeners, Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih Anda yang sudah menyimak Smart Syariah. Saya Willy Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.